Oke, kali ini gue pengen bahas tentang Manus lagi, yang mana Manus bisa kelola atau akses file lokal komputer kalian. Di video sebelumnya gue bahas mungkin agak keliru dikit, dan ternyata dia bisa akses lokal karena sebelumnya nggak gue izinin. Jadi gue kira dia upload folder, dan ternyata dia cuma minta akses file atau folder komputer kita. Dan sekarang kita bakal ulik cara gimana Manus bisa akses komputer, dan langsung gue praktekin dia ngaksesnya. Pertama, kalian pastiin udah install dulu ya Manus desktopnya atau instalasi Manus di komputer kalian. Cara instalasinya gampang. Pertama, kalian masuk dulu ke ini website manus.imdesktop. Nah, ini websitenya. Terus juga kalian carinya di Google aja ya, Manus desktop, nanti muncul kayak gini lah, simpelnya gitu. Kalau Mac ya install Mac, kalau Windows ya install Windows. Jadi nyesuaiin sama OS kalian. Dan ini dia bisa enaknya Manus ya integrasi ke banyak platform ya. Mungkin ada yang bisa di ChatGPT, di ini enggak, ada yang bisa di Manus tapi di ChatGPT enggak. Masing-masing ada kekurangan kelebihan tergantung penyesuaian kebutuhan kalian. Dan ya langsung kita ke prakteknya aja. Nah, di sini ada tulisan Manus desktop ya. Nah, kalau kalian pertama belum ngasih akses lokal, itu belum ada kayak gini. Jadi ke bagian pengaturan aja, sidebarnya kita buka, ke bagian profile, habis itu ada setting atau pengaturan. Nah, terus kita ke bagian My Computer. Nah, ke komputer saya, habis itu pilih yang lokal komputer. Nah, ini kan harusnya kosong nih. Ini karena gue udah connect ke folder download, jadi disconnect dulu aja. Tampilan awalnya kayak gini, kosongan. Kita add lokal komputer. Dan di sini kayak akses si Manus ke komputer kita mau dikasih aksesnya ke bagian folder mana atau ke bagian lokal komputer kita yang mana. Nah, dia bisa pilih satu folder atau langsung full satu komputer. Misal di sini gua kasih akses satu komputer aja ya. Jadi langsung ke pusat penyimpanannya. Mungkin kalau di lokal disk D mungkin ya kalau misalkan di Windows. Cuma nggak tahu, gua belum nyoba di Windows karena ya kekurangan device. Windows gua nge-lag banget ya yang Windows, jadinya not responding mulu, terus close program, jadi kesabaran gua agak setipis tisu buat bagian situ. Nah, ini udah kita connect ya. Tapi kalau misalkan kita suruh nih, misal kita bikin prompt ya, bikinin kucing gambar ukuran YouTube di gua, ya gitu aja. Dan misal kita abis dia bikin gambar, biasanya kerjaan kita tuh ya ngedownload. Jadi abis bikin gambar kita download biar masuk ke lokal. Tapi kalau kita udah integrasi atau udah connect, udah nyambung sama lokal atau komputer kita langsung, itu file hasilnya itu langsung masuk ke komputer kita. Dan itu meminimalisir kerjaan kita dan mempercepatlah kerjaan kita. Makanya gue sangat senang sekali dengan AI bisa ngakses lokal deh, kayak gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang keamanannya. Menurut gue, ya itu tergantung kalian masing-masing ya, persepsi itu mah. Kalau pengalaman gue pemakaian ya aman-aman aja. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang macam-macam. Ya mungkin karena gue nggak tahu atau gimana. Tapi ya menurut gue masih data gue aman, ya udah aman aja. Ya karena sesuatu yang berhubungan sama internet itu mungkin nggak aman ya. Bahkan kita sebagai WNI aja, data kita emang aman? Itu pertanyaan besar, emang aman? Kayak kita daftar provider kartu, anggaplah kartu SIM lah. Itu kita daftar aja. Kadang suka ada SMS pinjol nggak jelas, SMS tiba-tiba nelpon nomor nggak dikenal. Lah itu tingkat keamanannya di mana gitu? Entah database kita di marketplace kebobolan kayak dulu mungkin di Tok kayak gitu kan, atau Book, pokoknya beberapa platform itu kebobolan data, akhirnya data kita tersebar. Jadi ada aja cara gitu buat data kita tuh nggak aman. Jadi ya udahlah, kita mikirnya ya gimana lagi, kita WNI. Jadi udah pasti sesuatu hal data itu kita limpahkan lagi ke yang maha kuasa. Oke, itu untuk tentang data ya. Nah, ini udah jadi fotonya. Taruh di lokal ya. Komputer saya di folder download Madaldo. Tadi kan nama folder komputer gua namanya Madaldo. Dia bakal mikir, tapi dia masih belum bisa dapat aksesnya. Nah, di sini kita bakal tambahin izinnya lagi. Jadi dia masih belum bisa baca walaupun udah ketambah di sini. Jadi tips terakhir ya tinggal diklik aja terus di allow. Jadi kita izinkan. Nah, sekarang udah muncul kayak gini nih. Nah, sekarang dia udah bisa akses lokal. Dia harus muncul dulu kayak gini. Kita misal tuh udah connect, teroin lah. Udahlah, tipe gak apa-apa. AI udah pintar. Nah, udah terkoneksi dan sekarang dia udah mulai bisa akses komputer kita dan taruh gambarnya ke lokal kita. Mungkin bagi yang udah sering terbiasa sama AI gitu, itu bakal ketergantungan. Kayak kita naruh folder hasil dari AI, file PDF atau apa, udah taruh di lokal apa gimana, udah tinggal nyuruh. Jadi pas kita download manual itu tuh kayak
lambat banget ya gitu, ribet banget. Oh ini kan tinggal nyuruh. Cuma ya kekurangannya apa? Ya kreditnya ada token. Itu kekurangan. Kelebihannya ya simpel. Ada harga yang harus dibayar. Nah udah dia lagi ngeproses, ngejalanin terminal atau biar bisa masuk lah ke lokal kita lewat terminal dia. Enaknya di Manus tuh planningnya dia bisa kelihatan, live-nya dia ngejalanin apa. Ya pokoknya jelas lah. Nah dia udah beres nih. Coba kita cek di lokal komputer kita ya. Foto tadi udah masuk apa belum? Nah ini ngapa ada folder Mataldo lagi? Dia malah bikinin lagi, intinya udah masuk lah kayak gitu ya, yang paling penting. Sebelumnya gue udah coba nih, bisa ya, udah sih gitu aja. Sisanya dia kalau bisa akses lokal bisa apa lagi sih bang? Banyak banget. Dia bisa akses lokal banyak banget. Dia bisa kompres, apalagi ngubah tipe, ngubah apa, bisa. Misal kita lihat di sini kucing gua YouTube yang tadi ya, ukurannya berapa? Kita cek ya, anggaplah properties atau detailnya. Di sini 2,1 MB. Anggap kita punya kebutuhan untuk bikin website. Nah, bikin website itu kan gambar itu harus slotnya yang rendah ya. Ibarat kata kualitas bagus, terus size-nya atau ukurannya rendah gitu. Nah, kita bisa pakai WebP tapi ukurannya di bawah mungkin 200 kbps atau apa. Ini 2 MB kalau di load di website ya ngadat gitu. Kasihan user kelamaan. Kita bisa minta ubah ya gambar tadi jadi WP misal, dan juga ukurannya jadi di bawah 100 kbps. Nah, ini bisa menghemat banget ya buat ukuran ngeload di website. Ini sangat membantu buat ngebantu page speed website kalian biar ngeloadnya lebih cepat. Intinya itu, kalau buat ada kebutuhan di website. Mungkin ada juga kebutuhan buat ya kita kirim ke orang gitu biar lebih rendah gitu kirimannya, biar nggak makan storage banyak. Dia bakal langsung bikin konversi. Jadi kita udah nggak usah pakai iLog PDF atau kompres internet atau apa yang katanya nggak aman. Udah kayak gini doang. Udah pokoknya serahin sama AI. Jadi udah bener-bener AI itu ngebantu kerjaan banget buat yang kerjaannya berkaitan sama hal-hal kayak gini ya. Kalau yang kerjaannya misalkan nanam padi ya nggak bakal ngaruh. Ini khusus kerjaan kantoran atau yang kerjaan komputer. Jadi udah selesai, diubah jadi 94 kbps. Kita cek lagi. Dia udah bikinin belum? Nah, udah jadi WP. Terus juga kalau kita cek ukurannya jadi berapa? Di sini jadi 98 kbps. Ngeloadnya cepet banget ini kalau di website. Bikin user cepet lah gitu ngeload gambarnya. Kalau misalkan gambar gede, kalau buat pemula gitu, gambar gede ukurannya ngeload lama, websitenya nge-lag. Kasihan user juga kuotanya buat ngeload gambar 1 doang, 2, 3. Ya kalau banyak berat banget itu website. Udah kayak truk bawa apa gitu. Nah, dan kalian juga bisa pakai Manus lokal. Komputer kalian itu diakses lewat HP. Itu mau HP Android, HP iPhone, itu bisa semuanya ya. Contoh, di sini gue ada HP Android, terus kalian install dulu aplikasi Manus. Di sini gue udah ada aplikasi Manus, jadi gue tinggal masuk aja. Terus gue komunikasi sama si AI-nya itu lewat HP ya. Di aplikasi ini kita buat chat baru. Kalau misalkan kita pengen remote komputer kita lokalnya gitu, misalkan kita habis nyuruh download apa atau dokumen apa gitu, hasil iklan atau gimana, dan ditaruh di komputer, itu bisa banget. Tinggal dipilih aja yang icon plus, diklik, habis itu scroll ke bawah ada hubungkan komputer saya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja folder yang udah dihubungin pas awal-awal di komputer. Jadi pastiin udah dihubungin pertamanya dulu di komputer, baru bisa diakses lewat HP ya, pilihan buat naruh di lokal komputer kita. Jadi kalau misalkan belum dihubungin di komputer kalian gitu, itu nggak bakal bisa. Kalau misalkan pengen diaksesnya lewat HP aja, gue bakal nyuruh buat dia ngecek downloadan terakhir ya di folder download komputer gue. Downloadan terakhir di folder download itu apa ya? Kasih tau saya. Dah, kita kirim gitu aja ya, ngepromnya simple. Intinya kita nyuruh sama si Manus buat ngecek komputer ini gitu yang gue lagi operasiin, itu apa sih downloadan terakhirnya. Bahkan dia bisa mindahin file komputer, ngerapihin, terus juga kayak milah-milah, mungkin hapus. Pokoknya ada berbagai macam kebisaan lah atau keahlian si AI-nya kalau udah bisa akses lokal. Dan sekarang dia udah bisa ya. File terakhir itu audio diskusi AI buku. Coba sekarang kita buka komputer, kita cek di bagian Finder. Nah, di bagian unduhan, di sini ada audio diskusi AI buku. Dan sama persis kayak isi di unduhan ya. Coba di sini gue buka Manus lagi, dan di sini ada apa download terakhir. Jadi apa yang masuk di aplikasi HP itu juga masuk ke aplikasi desktop. Jadi kita ngechat tadi ini promnya, dan dia bakal masuk juga gitu kan ke komputer atau akun Manusnya, Manus desktopnya, kayak gitu ya. Jadi saling sinkron. Kayak kita nyuruh di HP masuk ke komputer, dan komputer dia bakal ngasih perintah
buat ngejalanin dalam komputer kita. Jadi sampai bisa segitunya. Makanya bakal lebih fleksibel banget. Misalkan kalian punya komputer di kantor gitu kan, tapi komputernya bener 24 jam hidup. Itu bakal bisa kalian tetap akses gitu, cuma lewat chat. Tapi untuk beberapa kerjaan yang berkaitan sama AI, yang bisa dialihin sama AI ya. Tapi kalau misalkan nggak perlu lokal, ya udah, berarti nggak usah. Tapi ini workflow yang amat membantu lah. Ya mungkin itu buat contoh penggunaan di HP ya, yang bisa ngeremote lokal komputer AI. Ya intinya itu dah yang bisa diakses sama Manus buat di lokal. Sebenarnya banyak banget ya yang bisa dilakuin. Misal kalian minta PDF, bikinin data, dokumen, data, apalagi macam-macam lah, itu bisa sama si AI ini. Ya sebenarnya bukan Manus aja, ya hampir sekarang semua AI kalau kalian paham. Makanya ini gue kasih paham dari Manusnya dulu. Ini pola dasarnya basic buat pemula gitu. Biar bahwasanya AI itu udah nyampe segitunya gitu. Kalian udah nggak usah capek-capek buka website keseringan lah, cuma buat copy paste atau download doang. Jadi bener-bener memperpendek workflow atau alur kerja kita yang harus ribet, jadi ya lebih simpel. Tapi tetap kesimpelan pasti ada harga yang harus dibayar. Ini karena Manus gratis aja kan, sampai tanggal 28. Jadi ya gue masih bisa manfaatin buat gue coba-coba bikin-bikin atau apa. Nanti gue bakal sharing lagi masih tentang Manus ya, karena kita manfaatin lah promonya. Dan juga gue bakalan ngasih tips lain, mungkin coba fitur lain tentang Manus ini. Mungkin karena gue udah agak terbiasa sama AI agent ya, jadi kayak hal-hal yang menurut orang kayak gini dasar gitu, itu bagi gue mungkin biasa ya, tapi buat yang baru itu mungkin jadi hal yang luar biasa gitu, karena dia belum tahu dan kebutuhannya mungkin bisa terpenuhi. Makanya penting banget nih bisa paham-paham kayak gini nih buat yang kerjanya terkait. Kalau misalkan nggak, tetap ya nggak lagi. Udah itu aja penjelasan dari gue. Masing-masing AI ada kekurangan kelebihan, sesuaiin lagi sama kebutuhan kalian. See you next time and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.